Oke, halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Selasa 8 Juli ya di jam 4 pagi per saat ini kita record. Oke, tiba-tiba gold turun. Mari kita lihat candle daily dulu ya. Tajam penurunan ke bawah namun penutupannya nyaris doji. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, ini masih lurus, masih dalam tahap tren bullish kita. Selamat buat teman-teman ya, kemarin di grup Telegram kita ada yang berhasil ngambil di area bawah untuk nge-buy. Ya, di area 3.300-an mereka pada nge-buy dan sudah mulai pada ada yang TP, ada yang masih hold posisi buy-nya. Oke. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, ini bantingan yang cukup keras karena ketidakstabilan Amerika pastinya. Dan sekarang mulai malam-malam ya kalau nggak salah ya jam 7-an mulai naik kembali ke daerah awal candle ya. Di jam 5 ya, ini awal di bawah dikit ya tadi ya, merah-merah tipis lah ya. Lalu bagaimana? Ya, gua rencana nge-buy di daerah 3290 tadinya, ya di sini 3293 namun nggak kejemput. Jadi kemarin untuk scalpingan gua nggak trade, ya karena nggak dapet areanya. Lalu di daerah putih juga gue tungguin nggak nyentuh. Ternyata udah langsung balik sebelum menyentuh ke area buy limit gue di bawahnya ya. Jadi nggak ada entry kemarin untuk yang scalpingannya. Oke, lanjut. Lalu ini bagaimana ke depannya besok? Terutama ini kenapa gede banget sih? Nggak dapet nih. Nah, oke, selanjutnya kita bakal masih cari buy. Untuk sementara ini mari kita coba cek di 4 jamnya. Sudahkah ada tren bullish? Belum. Masih normal. Masih naik turun aja. Masih belum ada pembentukan apa-apa. Masih dalam tahap tren bullish juga. Setidaknya penurunannya sudah terpatahkan. Ya, mau agak jauhan juga udah nggak bisa, ini juga udah patah, jadi penurunan sudah kecil kemungkinannya. Jadi lebih baik kita cari buy, mungkin ini akan menjadi area support pertama kita untuk kita bisa buy. Oke. Ya. Ini kenapa candle-nya berasa kecil ya? Kayak agak sedikit beda ya penarikannya hari ini ya. Oke, lanjut. Mungkin daerah selanjutnya ini adalah tahap pertama untuk kita cari sell atau sini. Baru kita cari sell, tapi lebih aman cari buy sih ya untuk sementara ini daripada kita cari sell. 3230-an sampai 3390 kemungkinan besok yang mungkin bisa dikunjungi. Atau kalau misalnya kembali ke 3324, kita boleh cicil buy lagi, sudah bisa untuk kita cari tipis-tipis di sini ya. Karena ini udah beberapa kali mantul, ada kemungkinan ini udah ke 3336, ada kemungkinan besok paginya dengan harapan dia turun sedikit untuk kita cari buy lagi supaya kita hold bisa sampai ke new ATH atau ke daerah atas kembali ke 3400-an. Oke. Secara teknikal akan menjadi area 3324 sampai 3363 jika tidak ada news apa-apa di esok hari. Oke, maka kita akan lihat sekarang Forex Factory adakah news di esok hari. Kemarin nggak ada ya, kemarin nggak ada news, harusnya sideways dan ternyata benar turun tajam, habis itu dia netral kembali di penutupan di jam 4 pagi ini. Gue nungguin ini di jam 4 di penutupannya di mana. Nyentuh nggak 3340, ternyata nggak nyentuh 3336 ternyata ya. Lanjut di hari Selasa ada jam setengah 12 ada cash rate, oke. Lalu di AUD jam setengah 1, oke. Tidak ada terlalu news yang signifikan. Yang tetap kita tungguin adalah Rabu. Dan Rabu pagi nggak ada. Jadi Selasa besok akan menjadi area sideways. Cuman sidewaysnya kelihatannya akan sideways bullish. So, besar kemungkinan ya masih melanjutkan tren naik. Lebih baik cari buy ya daripada cari sell. Jadi kalau turun cicil buy, tapi kalau turun lebih dalam ya cicil aja terus ya. Kalau untuk sementara mungkin ya bisa pasang SL-nya tipis-tipis ya karena masih bisa mencapai ke 33 jika ada news geopolitik. Lalu yang bikin turun apa? Gue akan kasih lihat sedikit ada news. Jadi ceritanya kan gue udah kasih tahu di analisa mingguan news yang paling ditunggu-tunggu adalah tanggal 9 nanti adalah Amerika Serikat waktunya jatuh tempo untuk membayarkan hutang. Ceritanya Elon Musk ya adalah ngobrol-ngobrol dikit sama Presiden Amerika Serikat untuk pembahasan tentang hutangnya. Intinya Amerika Serikat akan bangkrut
ya, jika tidak dibayarkan hutangnya, dan Elon Musk kan ya termasuk orang terkaya lah ya, bukan termasuk lagi sih sebenarnya. Jadi ya pastinya ada negosiasi hingga akhirnya keluarlah Amerika Party, kata-kata yang terbaru ini yang lagi ngetren di sana. Nih karena ini ya jelas ya Amerika nggak sanggup bayar hutangnya, suku bunga juga tidak mau diturunkan sama si Powell ya, otomatis nggak ada duit. Amerika jadi sudah jatuh tempo, tanggal 9 akan menjadi bahaya yang gue udah bilang kalau misalnya tidak bayar hutang, berarti jawaban yang paling simpel adalah Amerika akan cetak uang sebanyak-banyaknya. Kalau Amerika cetak uang, maka uang Amerika akan turun, maka gold akan terbang pesat. Ya, gold akan terbang jauh gitu. Kalau Amerika nggak sanggup bayar hutangnya. Lalu ya terjadilah percakapan dengan Elon Musk untuk negosiasi hingga akhirnya singkat cerita akan ada sedikit kemungkinan banyak isu lah ya, terlalu banyak isu yang bilang kayak kemungkinan Elon Musk akan masuk lagi ke dunia politik tapi tidak lewat jalur partai, lewat jalur money ya. Yang jelas berarti akan ada negosiasi antara negara dengan pihak swasta berarti kan dengan citizen kasarnya, sama orang, sama penduduk biasa gitu. Cuma penduduknya yang super kaya ya, sama Elon Musk ya. Jadi negara bisa kasarnya dimainkan atau dimanfaatkan oleh Elon Musk. Bayangin karena saking kayanya negara Amerika bisa dimainkan kasarnya seperti itu. Cuman ya kembali lagi, sekali lagi ini Amerika tetap harus bayar hutangnya. Caranya seperti apa? Menurut gua ya ini adalah salah satu caranya supaya uang Amerika tetap kuat karena kalau enggak ya dia kalau cetak uang lagi perbanyak supaya bayar hutang ya habislah Amerika. Ya, tapi apa yang terjadi kalau Elon Musk bantu pembayaran hutang walaupun itu tidak ada beritanya tapi isu-isunya ada teori konspirasinya ya berarti emas akan terkendali. Tapi kalau enggak siap-siap terbang melesat jauh gitu. Nah, atas karena ketidakpastian itu makanya tadi pagi tuh turun drastis. Ya, karena nggak jelas banget. Ini isunya Amerika nggak sanggup bayar, tapi tiba-tiba Elon Musk mau nanggung gitu kan. Ternyata enggak, ternyata itu cuman hoax atau segala macam. Itu banyak banget. Sepanjang hari, gue juga lagi mantengin beritanya, dan itu banyak banget isu yang gue nggak tahu news yang gue baca itu valid atau enggak gitu ya, tapi yang pasti news luar. Sehingga simpang siur ya. Jadi ekonomi sedang tidak stabil, sedang tidak pasti. Yang lebih pasti adalah kita tunggu sampai tanggal 9. Makanya kemarin gua nggak trading untuk akun scalpingan kita. Ya, karena memang ekonominya sedang nggak pasti, jadi cukup bahaya. Tapi yang pasti adalah emas besar kemungkinan naik terbang ke atas sesuai dengan analisa mingguan kita menurut dari technical analisisnya, baik dari segi daily, ya, teknikal secara daily masih naik ke atas maupun secara penutupannya kelihatan juga ini doji ya. Ini kayak gini nih tekanan bayarnya kuat nih, berarti dia nggak mau sell dan ada kemungkinan masih melanjutkan kenaikan ke atas tidaknya di esok hari. Mungkin pagi sampai sore sampai tidak ada news lanjutan. Karena ini malam-malam ini sesi Amerika istilahnya, sesi US ini naik drastis nih dari jam 7. Sesi US kan dibuka nggak ada merahnya sama sekali sampai di jam 3, jam 4 baru ada candle merah satu gitu. Ini pun bukan merah, masih doji nih. Ini masih bisa lanjut lagi naik lagi di esok harinya. Oke. So, besar kemungkinan kita masih akan cari buy lebih aman daripada cari sell. Karena kalau cari sell sepertinya SL-nya akan tipis, gampang kejemput. Lebih baik kita cari buy. Oke. So, segitu saja analisa harian kita kali ini. Semoga informasinya membantu teman-teman. Dan kalau gue sendiri masih cari buy di 3324 di esok hari. Segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.